Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang handphone yang udah gue pakai kurang lebih 3 bulanan, yaitu Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nah, handphone ini tuh umurnya udah setahun lebih sih sebenarnya. Tapi menarik buat dibahas karena handphone ini gue masih sering lihat kok jadi rekomendasi orang-orang. Ya kalau misalkan di Facebook kita lihat ada orang yang nanya nih, handphone yang bagus dengan budget 2-3 jutaan apaan sih? Note 8 Pro ini hampir selalu masuk ya. Walaupun di Xiaomi-nya sendiri tuh udah ada yang baru kayak Note 9 Pro dan Poco X3. Kira-kira apa aja sih yang gue suka dari Note 8 Pro ini dan apa aja sih yang sedikit mengganggu selama gue pakai Note 8 Pro ini? Kalau pengen tahu, tonton terus videonya ya. Kenapa bunyi Google Assistant? Oke, yang pertama gue bahas desainnya aja kali ya. Untuk desain Note 8 Pro ini gue suka banget. Jujur gue suka banget. Kenapa? Karena ini terlihat elegan, apalagi warna putihnya ini nih. Kalau misalkan dia terkena pantulan cahaya kayak gini, dia kayak ada efek-efek gradasinya gitu tuh. Jadi terkesan mewah banget. Untuk pinggirannya juga ini dia nggak ada masalah jamur-jamuran ya. Kita nggak tahu nanti, mudah-mudahan nggak pernah ada. Tapi gue sering lihat di handphone di brand lain ya, ini kalau misalkan pinggiran ini paling rawan nih, paling sering ada jamur atau gimana gitu. Entah itu jamur atau apa sih namanya, ya gue nggak tahu lah. Nah tapi kalau di sini nggak ada dan mudah-mudahan nggak pernah ada. Nah palingan salah satu yang menjadi komplain gue ya, sedikit mengganggu buat gue di desain Note 8 Pro ini adalah bobotnya. Kenapa? Ini handphone beratnya kurang lebih 200 graman dan mungkin ini menjadi handphone terberat yang pernah gue pakai. Emang sih, jadi ini kelihatannya solid, kokoh gimana gitu. Tapi kalian harus coba yang namanya kalian lagi WhatsAppan atau YouTubean sambil tiduran, tiba-tiba nggak sengaja entah kalian ngantuk atau gimana, ini handphone jatuh tepat kena hidung kalian. Coba deh handphone kalian jatuh tepat ke hidung kalian dan handphonenya itu Note 8 Pro. Ini lumayan banget, berasa banget. Karena bobotnya emang lumayan berat. Nah, ini juga agak sedikit mengganggu kalau misalkan kalian mengoperasikan handphone ini dengan satu tangan dengan durasi yang lumayan lama. Tangan kalian akan mudah pegel. Ya, tapi kalau misalkan menurut kalian itu nggak ada masalah sih, ya udah, ini tepat banget buat jadi pilihan kalian. Sekarang kita bahas yang kedua, masalah layar. Untuk layar yang dipakai di sini dia udah Full HD Plus ya, resolusinya jadi udah tajam banget. Untuk warnanya juga ini bagus, nggak ada masalah. Pixelnya juga enak dilihat. Palingan yang agak sedikit mengganggu ya, ini balik lagi sebenarnya beda-beda ya tiap orang ya. Tapi kalau misalkan kalian handphone sebelumnya itu Samsung atau handphone apapun yang layarnya AMOLED, mungkin kalian harus sedikit beradaptasi. Karena menurut gue pribadi ya, antara AMOLED dan IPS itu lumayan beda kalau menurut gue ya. Untuk AMOLED itu hitamnya lebih berasa pekat banget, dan kalau misalkan untuk AMOLED itu layarnya lebih nyaman di mata ya kalau misalkan kita pengen pakai handphone dengan durasi yang lumayan lama. Satu lagi tentang, nah untuk YouTube sendiri itu ada dua tipe orang ya kalau menurut gue ya. Yang pertama ada tipe sultan, yang mana dia tuh biasanya tuh kalau nonton YouTube tuh resolusinya tuh pengennya gede aja biar nyaman gitu di mata, yaitu biasanya 480p ke atas. Tipe kedua adalah tipe-tipe irit kuota yang biasa tuh nyetel YouTube tuh 360p ke bawah biar lebih irit. Jadi dia bela-belain tuh walaupun matanya sakit atau gimana, ya udah nggak apa-apa, yang penting di YouTubean. Nah sayangnya gitu gue termasuk yang kedua, dan di Note 8 Pro ini agak kurang nyaman ya kalau kita nonton YouTube dengan resolusi 360p ke bawah. Gue ngomong gini bukannya karena nggak ada pembandingnya ya. Jadi handphone gue sebelumnya kan itu Asus Zenfone 3, dan gue ngerasa di Zenfone 3 pun 144p nya itu masih nyaman di mata dibandingkan Note 8 Pro ini. Nah balik lagi ya, itu nggak semua orang terganggu dengan masalah ini. Ya mungkin kaum irit kuota kayak gue doang sih yang terganggu. Di sini gue mau ngebahas masalah mesinnya ya, teknis dikit walaupun nggak ngerti-ngerti banget. Nah di sini dia udah pakai prosesor MediaTek Helio G90T yang kata orang-orang itu maksimal banget buat main game. Dan jujur gue ngerasa banget sih. Jadi gue udah coba nih, kadang-kadang kan gue suka gabut tuh, gue main PUBG atau Mobile Legends, dan itu berasa banget nyamannya. Dia nggak ada nge-lag, nggak ada frame drop. Ya emang sih kalau agak lama kita mainnya itu anget, dan kalau menurut gue ini angetnya masih dalam batas wajar ya. Nggak kayak orang-orang kan bilang katanya atau kan kok panas lah apa. Kalau menurut gue itu masih dalam batas wajar, dan gue nyaman banget pakai handphone ini untuk main game. Nah yang akan gue bahas selanjutnya adalah masalah baterai. Untuk baterai Note 8 Pro ini dia udah 4500 mAh, ya bisa dibilang agak ketinggalan ya dengan handphone
iPhone sekarang yang biasa udah 5.000 ke atas, ada yang 7.000 malah di Samsung kan. Tapi untuk ketahanan baterainya ini gue suka banget, terutama sebelum gue update ke MIUI 12. Yang nggak tahu ya, mungkin gue doang yang ngalamin ya, tapi gue ngerasa semenjak update dia lebih cepet ya habisnya ya. Overall ini bisa tahan sampai hampir 2 hari kalau misalkan kita pemakaian normal, dan untuk SOT-nya sendiri itu bisa sampai 10-11 jam, dan itu udah cukup banget sih kalau menurut gue ya, untuk buat pakai kerja, YouTubean dan lain-lain ini udah cukup banget. Bahas kamera dikit ya. Untuk kameranya di sini, di belakang ada 3 kamera, dan di depan ada 1 kamera tentunya yang bentuknya masih poni-ponian. Nah, untuk poni itu suka atau enggak itu relatif ya, masing-masing orang berbeda. Kalau gue sih ya nggak masalah sih, mau sekarang ada yang kayak tompel atau apa, gue nggak ada masalah. Nah, untuk kameranya sendiri, jujur ya, kalau gue kan agak jarang foto-foto ya, yang paling gue maksimalin sih dari Note 8 Pro ini adalah kamera utamanya ya, karena kamera utamanya itu hasilnya detail banget, bagus banget, dan itu udah cukup banget gue pakai untuk posting di sosmed, Instagram dan lain-lain. Untuk videonya sendiri, di sini dia untuk video belakangnya itu bisa ngerekam sampai 4K 30 fps. Tapi gue saranin kalau misalkan kalian pengen hasil yang lebih stabil, misalkan kalian ngerekam videonya sambil jalan atau gimana, kalian pasang aja yang 1080p 60 fps, itu jauh lebih baik sih menurut gue untuk hasilnya. Di sini juga gue akan tampilkan sedikit ya contoh hasil kamera dan hasil video dari Note 8 Pro ini. Oke, langsung aja masuk ke kesimpulannya ya. Jadi yang gue suka dari handphone ini adalah yang pertama, desain yang terlihat elegan, terutama yang warna putihnya ini. Ngomong-ngomong, warna lain juga yang warna hijau tuh gue udah pernah lihat, itu juga keren juga, gue suka juga. Nah, ininya yang nggak gampang jamuran dibandingkan dengan handphone lain. Banyak banget nih yang masalah handphone tuh giniannya jamuran. Nah, untuk untungnya di Note 8 Pro ini nggak gampang jamuran. Nah, yang gue suka dari layarnya, di sini layarnya udah Full HD Plus, jadi untuk pixelnya ini tajam banget, untuk resolusinya ini udah mantep banget kalau misalkan kita nonton film atau video. Nah, kalau misalkan dari baterai, gue suka karena ini lumayan awet ya, SOT-nya itu bisa tembus 10-11 jam. Bahkan kalau misalkan kita untuk pemakaian normal itu bisa seharian, bahkan hampir 2 hari. Nah, untuk kameranya ini gue juga suka banget untuk kamera utamanya, karena detail yang ditangkap itu luar biasa. Lumayan nih menurut gue, nggak luar biasa banget sih. Nah, untuk videonya gue lebih suka yang 1080 60 fps, karena itu untuk stabilnya berasa banget, lumayan. Yang nggak gue suka dari handphone ini ya tadi cuman 2 hal sih yang menurut gue mungkin agak nggak terlalu penting ya, tapi ya itu yang gue rasain, jadi itu aja yang gue sebutin, yaitu untuk bobotnya yang menurut gue lumayan berat, dan untuk YouTube kalau misalkan kita pakai resolusi rendah itu agak kurang nyaman. Tambahannya yang persen tadi, baterai, kenapa gue ngerasa sebelum update ke MIUI 12 itu baterainya jauh lebih irit ya. Ya mudah-mudahan gue doang yang ngalamin, kalian enggak. Oke, jadi itu aja bukan review, tapi lebih ke sharing pengalaman pribadi gue selama 3 bulanan pakai Note 8 Pro. Banyak banget kekurangannya, tapi mohon dimaklumin aja ya, nyoba-nyoba. Jadi kalau suka video ini like aja, kalau nggak suka dislike aja. Bye.